Pak Ustadz, Ya. ini bisa dibilang ibu ini hamba Allah yang terpilih. Masya Allah. 6 bulan sembuh dari Sembuh. kanker. Jarang sekali. Dan kanker itu kan, wah, perang melawan kanker kaitannya payudara itu kan perang yang luar biasa. Iya. Maksud saya bisa tangguh begitu itu luar biasa. Iya, pasti ada. Mungkin ibu sering sedekah ya sampai Salah satunya. bisa Iya, dikasih barangkali itu. karunia yang luar biasa, sembuh dari hal yang bisa membahayakan. Bu, misal nih ada keluarga atau teman-teman di luar sana yang lagi nonton ngopi, Iya. yang hidup dengan kanker juga, apa nih saran dari ibu, masukan dari ibu supaya bisa tetap semangat, bahkan bisa sampai sembuh kayak ibu? Semuanya, siapa aja yang mengendap penyakit kanker harus semangat, Semangat. harus yakin. Harus yakin. Semua penyakit ada obatnya. Cuman belum tahu obatnya di mana ya Iya. Pak Ustadz ya. Biar terus semangat gimana Bu? Berdoa terus atau gimana Bu? Berdoa terus, jangan lupa sholat itu. Iya, panjang umur ya Bu. Panjang. Mudah-mudahan Ibu sehat terus, keluarga juga sehat terus, bahagia terus Ibu. Amin. Banyak rezekinya. Semangat. Ya. Pak Ustadz, Semangat itu udah poin loh. Iya. Makanya tagline di COVID itu tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa bahagia. Karena kondisi batin itu berpengaruh kepada kondisi fisik. Penyembuhan itu separuh dari penyembuhan, kata Ibnu Sina, diyakini sampai hari sekarang loh, sampai sekarang kedokteran modern, bahwa semangat ada psikosomatis. Orang itu kalau ada semangat, tidak menyalahkan Tuhan, dia optimis, ternyata itu sudah separuh kesembuhan. bisa ngebantu obat berarti Pak Ustadz ya? Luar biasa, kadang-kadang kita ke dokter, kita sudah layanannya bagus, artinya enak, apalagi dokternya handsome, good looking. Kadang-kadang obat belum dibeliin aja kita sudah separuh kesembuhan. Iya, Iya. bahagia ya. Tapi kalau dokternya udah tua, galak, mahal, nunggunya lama, berkali-kali dikasih obat nggak sembuh-sembuh. Iya. Iya. Tadi Pak Ustadz bilang kalau dapat musibah termasuk penyakit harus ridho, Harus ridho, harus ikhlas, sabar, Gimana coba gitu, gimana? supaya orang begitu dapat kabar itu tuh kan pasti langsung sedih, marah gitu kan, menyalahkan si A, si B segala macam. Supaya bisa ridho dan ikhlas tuh gimana Pak Ustadz? Yakini bahwa ini adalah jalan kenabian. Jalan kenabian itu apa? Dulu nabi-nabi terdahulu selalu banyak ujian yang lebih berat dari kita. Ya. Karena penderitaan itu sebetulnya itu bisa diringankan dengan melihat orang yang lebih menderita. Ya. Nah, kita itu misalnya ya, Kinos kehilangan sepatu aja, itu merasa sedih banget. Tapi kan nanti kalau ada ketemu Fauzi kehilangan handphone, itu Ada yang lebih berat. ada yang lebih berat, kita lebih ringan loh. Atau kehilangan handphone, ketemu lagi kehilangan motor, itu. Ketemu orang lagi lebih ringan, lebih motor kehilangan mobil, habis kehilangan mobil kehilangan istri. Oh, itu lebih parah lagi amit-amit misalnya. jangan, Pak Ustadz. Dari sisi ini maka ternyata melihat yang di bawah. Makanya kan Nabi menasihati, kamu kalau urusan agama lihat orang yang lebih menderita dari kamu. Lihat nanti orang-orang para sahabat. Sahabat itu dalam beragama ujiannya lebih berat. Ada yang dihukum mati, ada yang segala macam lah. Ditimpa batu, dipanggang. Lihatnya dipanas. selalu ke bawah ya Pak Ustadz Ya. ya? Tapi kalau untuk dunia itu untuk begitu. Tapi untuk akhirat, lihat yang lebih menderita, lebih parah, lebih perjuangannya. Tapi kalau untuk dunia, syukuri. Masya Allah. Sangat mungkin itu bagian dari Berarti yang cara menyembuhkan Allah, tapi perantara atau medianya Allah. nggak ada Macam- yang tahu iya. walau alam. Yang penting kita tetap usaha. Kalau Iya, dalam bahasanya orang Islam itu, yang penting kita ini yang menghadapi, biar Allah yang mengatasi. Iya. Kita yang menghadapi, kita yang ikhtiar, biar Allah nanti yang menentukan. Yang penting sudah ikhtiar. Iya. Waduh, ini terima kasih ya, Bu udah ngasih banyak pembelajaran, ilmu, informasi. Mudah-mudahan saya yakin sih banyak banget yang mengalami hal seperti Ibu ini. Dengan tadi cerita dari Ibu tambah semangat. Pokoknya kekuatan ilmiah, kekuatan alamiah, kekuatan ilahiyah. Masya Allah, Is. luar biasa. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Oh, udah jemput anaknya kali ya? Anaknya udah datang, alhamdulillah. Bu, panjang umur ya, Bu. Sehat selalu ya, Bu. amin, Terima kasih, Bu. Terima kasih. Pak Terima Ustadz, kasih. terima Mari, kasih silakan. atas masukannya, Titip biar kepada saya jaga tambah kesehatan. dekat. Siap, panjang umur, Bu. Salam buat keluarga ya, Bu. Mari, silakan. Hati-hati, Bu. Wah, benar-benar ini pembelajaran yang luar biasa banget buat kita semua, Pak Ustadz. Ternyata segala cobaan itu pasti ada maknanya, ada Dan hikmahnya. ternyata ibu walaupun sudah sepuh, sudah tua, tetapi lebih tough, lebih tegar dalam menghadapi. Iya. Belum tentu kalau kita yang menghadapi.
Iya, Kita iya, itu iya. kadang-kadang sakit sedikit aja keluhannya luar biasa. Iya, makanya seneng ngeliat ibu senyum aja udah rasanya Masya lah. Allah, Pak makanya- Ustadz, apa ya. nih ilmu atau pembelajaran yang bisa kita petik hari ini Pak Ustadz? Pertama bahwa wa idza akhabaulahu qauman ibtalahum. Kalau ada satu tanda cinta kepada Allah ke bumi ini adalah diberilah ibtila, satu cobaan. Maka wajar kalau nabi-nabi ulul azmi itu cobaannya paling berat di antara seluruh manusia. Karena memang surga disediakan jauh lebih tinggi bagi orang-orang yang penderitaannya lebih tinggi. Maka ketika kita menghadapi sakit, pertama yakinlah itu datang dari Allah, jangan kita suudzon. Kita sabar, kita ridho, bahkan kita bisa mensyukuri. Sabar dalam 3 hal, sabar untuk menerima masalah ini dengan ridho dengan qadarnya. Yang kedua juga sabar itu dia tidak mau berbuat maksiat dan dalam ketaatan. Sabar di dalam musibah dicontohkan Nabi Ayub alaihissalam. Sabar dalam ketaatan dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama nggak punya anak, sampai berdoa Robbi habli minas sholihin, umur 85 tahun dikabulkan. Allah memperkenalkan doa, doa memungkinkan apa yang tidak mungkin. Dan sabar yang ketiga adalah untuk tidak maksiat dicontohkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf masih muda belia, jadi budak, diperkosa, diperdaya oleh seorang wanita yang cantik, molek, bainol, semok, seksi, putih, mulus, wajahnya good looking, putih, mulus kayak neon, wajahnya menarik, nggak mendorong, menarik. Tapi dia tidak mau. Saya nggak bayangkan kalau yang jadi Yusuf itu adalah Fauzi. Apa yang terjadi? Yulika sudah amburadul malam itu juga. Padahal dia sudah tidak ada CCTV. Di tempat yang sudah, mohon maaf, dikunci rapat, diancam penjara. Yusuf masih muda. Kalau Yusuf sudah tua nggak mau, wajar. Masih muda. Yulikanya cantik, masih muda. Kalau Yulikanya sudah tua nggak mau, wajar. Sudah menopause. Tapi luar biasa. Kesabaran kita di dalam musibah, dalam sakit, dalam apapun. Kesabaran kita untuk senantiasa taat. Dan kesabaran kita untuk tidak bermaksiat. Itulah modal kita. Dari sakit, itu bagian dari silaturahmi. Sakit adalah bagian istighfar. Sakit adalah takorub. Karena dengan sakit, kita lebih dekat dengan Allah. Dengan sakit, menguatkan keimanan. Karena ternyata sehebat apapun, orang itu tidak berdaya. La haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan apapun yang menderita pada kita, apapun yang kita derita, kita yakini itu bagian dari cara Allah membuat cinta. Corona adalah bagian dari surat cinta kepada umat manusia, karena setelah corona kita akan jadi lebih baik. Amin. Cara hidup kita, kebersihan kita, pola makan kita, dan inilah cara memperingatkan Allah pada diri kita. Apapun yang kita derita, itu bagian dari cara cinta kita pada Allah, maka jangan suudzon kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Makasih Pak Ustadz. Ya.